dari nilai N itu adalah faktanya N itu dibatasi hanya pada bilangan bulat yang positif, yang merupakan implikasi dari energi partikel, ya, mengatakan bahwa energi partikel dalam kotak satu dimensi itu bersifat terkuantisasi. Maksud terkuantisasi itu terpaketkan dalam bilangan-bilangan bulat. Jadi tidak ditemukan, ya, setengah dari energi seperti itu, tapi ditemukan satu kali. Makanya kita lihat di sini N kuadrat dikalikan yang ini, ya. Jadi N itu merupakan bilangan bulat, makanya dia selalu bernilai berapa kali dari ini, gitu. Nah, makanya apa yang bisa kita lihat dari sini adalah sebagai conclusion atau kesimpulan umum ada kebutuhan untuk memenuhi kondisi-kondisinya, kondisi-kondisi yang diberikan seperti tadi si K 0 sama dengan 0 misalnya, hanya dapat dipenuhi oleh fungsi-fungsi gelombang tertentu, sehingga di sini juga muncullah yang disebut eigenvalues, ya. Jadi nilai eigen, kembali lagi seperti yang sebelum meet, makanya kalian sudah harus khatam, harus udah jago, udah harus bisa gitu yang pelajaran sebelum meet, ya. Makanya di sini integer n, ya. Jadi integer itu adalah bilangan bulat n yang biasanya untuk melabel tadi fungsi gelombang dan energi, ini maksudnya E ke N gitu, ya, dan fungsi gelombang N, energi N gitu, adalah salah satu contoh bilangan kuantum. Secara umum bilangan kuantum itu adalah bilangan bulat secara umum, ya, tidak semua kan. Nah, kita lihat lagi di sini. Acceptable solution. Jadi dari yang tadi tuh diterjemahkan seperti apa? Nah, tadi ini adalah rumusnya seperti ini, ya. Energi itu merupakan kelipatan dari kuadrat N, bukan kelipatan dari N. Jadi kalau saya sebut N-nya sama dengan 1, berarti energi ke N-nya itu sama dengan 1 kali dari yang ini, H kuadrat per 8 ml kuadrat. Tetapi untuk N sama dengan 2, ya, berapa nilai EN? Siapa bisa? Halo? Bisa ulangi pertanyaannya, Bu? Mam, hujan di sini, Bu. Jadi, hujan, sama di rumah saya juga hujan. Oke, kalau di sini kita lihat rumusnya, energi ke N itu sama dengan N kuadrat dikalikan yang ini, ya, saya sebutnya yang ini misalnya sebagai H kuadrat per 8 ml kuadrat. Jadi pada saat N sama dengan 1, ya kan, berarti energi pertama, ya, tingkat pertama itu sama dengan 1 kali dari yang ini, kan, ya. Nah, sekarang berapakah energi pada N sama dengan 2? 2 kali dari ini atau berapa? menurut saya sih sama, Bu. Ada yang lain? Coba. 4 Banyak kali. yang 4 kalinya, karena N kuadrat, ya. Tuh, jadi kalau 2 berarti 4 kalinya. Kalau 3 berarti 9 kalinya, ya kan? Dan seterusnya. 4 berarti 16 kali. Nah, hasil tersebut diterjemahkan dalam gambar yang ini. Nah, mungkin di buku kalian ketemunya gambar ini sama saja. Ini di buku baru seperti ini, di buku yang kalian punya seperti ini. Jadi apa yang mau ditunjukkan di sini adalah untuk partikel dalam kotak satu dimensi, ya. Jadi partikel dalam kotak satu dimensi ada beberapa acceptable solution, solusi yang bisa diterima yang digambarkan oleh N. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi ini bukan tidak sengaja kok kayaknya nggak sama, ya. Lihat kan tingkat energi ini kan energinya, ya.
Nah, di sini kalau di buku lama dia hanya tulis sama dengan ini berapa kalinya, berapa kali dari ini gitu ya. Ini bukan per ya. Jadi ini maksudnya berapa, ini kan ada lambang per tapi ini bukan, tidak sama dengan per. Jadi makanya sudah dirubah di sini. E-nya itu adalah berapa kali dari ini. Nah, makanya pada level 1 coba kalian lihat dia dekat ke 0. Berarti hanya 1 kali lipat dari ini besaran yang ini. Kemudian pada saat n sama dengan 2, jadi ini adalah levelnya ya, tingkat energinya atau bilangan kuantumnya ya. Jadi pada 2 dia 4, pada 3 dia 9 dan seterusnya. Makanya di sini kita lihat tidak sama ya, beda besarnya perbedaan energi. Coba lihat ya. 1 ke 2 itu dekat, tapi 9 ke 10 itu jauh. Nah, jadi sama dengan di buku kalian warnanya biru seperti ini. Jadi dia di Atkins yang jilid 8 itu ada di figure 92 ini. Nah, inilah yang secara klasik energi inilah yang diizinkan. Tapi secara kuantum ternyata itu seperti ini. Maksudnya apa? Secara klasik harusnya sama gitu, tapi ternyata secara kuantum tidak sama. Nah, bilangan kuantum juga bisa digunakan untuk menghitung nilai dari sifat-sifat ya. Seperti di sini nanti kita lihat persamaan 7D ya 7D6 ini dia. Samaan 7D6 ya. Oke, nah selanjutnya apa yang mau kita tunjukkan? Sifat dari fungsi gelombang. Nah, kalau di buku kalian dia di gambar 93, saya sengaja buat supaya kalian nggak bingung. Ini gambar di mana? Masing-masing buku ada kelebihannya. Jadi kalau di buku jilid 8, edisi 8, dia diberitahu ini sumbu X-nya adalah X, sumbu Y-nya adalah wave function atau fungsi gelombang. Ya, jangan mumet pikirannya seperti gambar ini ya. Oke, nah gambar ini menunjukkan apa? Ini adalah menunjukkan the first 5 normalized function. Ya, jadi kalau fungsi tadi dinormalisasi, ya, ingat dinormalisasi artinya apa? Kuadrat fungsinya itu sama dengan 1, ya kan? Nah, inilah yang didapatkan. Kenapa? Ya, ingat fungsi gelombang semuanya itu adalah fungsi sinus. Sin di sini itu sinus, sinus yang temannya kosinus gitu, ya. Jadi kalau ini coba sekarang perhatikan yang n sama dengan 1 dulu. N sama dengan 1. Jadi pada saat n-nya sama dengan 1, berarti katanya nih sinusnya pada saat sinus 0 itu berapa? Sinus 0 itu sama dengan 0. Ya. Nah, terus di sini fungsi gelombang ya dengan same maximum amplitude. Jadi ini dianggap dengan amplitudonya sama ya, seperti pelajaran di fisika. Ini adalah amplitudo ya kan, nilai maksimum dan minimum ini kan amplitudo ya. Nah, yang berbeda adalah wavelength-nya. Jadi wavelength itu apa ya? Oh, kok saya lupa. Panjang gelombang, oke. Panjang gelombangnya ya shorter SN. Jadi kita lihat untuk n sama dengan 1, panjangnya nih segini nih. Mencapai amplitudo yang sama. Apa yang terjadi untuk n sama dengan 2? Coba kalian perhatikan. Lekukannya sekarang ini seolah-olah 2 kali dari n sama dengan 1, ya kan ya? Jadi pada saat ini kan kalau n sama dengan 1 itu hanya punya 1 puncak. Ya, sedangkan untuk n sama dengan 2, kita lihat dia di sini punya 1 puncak dan 1 lembah. Sedangkan n sama dengan 3, kita lihat n sama dengan 3 itu yang biru ya. Atau mungkin lebih jelas di sini ya. N sama dengan 3 yang hitam sama saja. Kita lihat sekarang ada jadi 3. Dia ada
satu puncak, satu lembah, dan satu puncak. Jadi itu yang disebut dengan apa nih, wavelength-nya semakin pendek ketika n-nya bertambah. Ya. Jadi panjang gelombangnya itu semakin pendek. Kalau tadi ini adalah satu panjang untuk n sama dengan 1, untuk 3 dia menjadi dibagi 3 semacam itu. Untuk 4 otomatis kita lihat di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 lembah dan 2 puncak. Itu yang dimaksud di sini. Bagaimana sih sifat-sifat fungsi gelombang seperti itu? Maksudnya semakin besar n, semakin pendeklah panjang gelombangnya. Nah, apa akibatnya kalau wavelength-nya semakin pendek? Jadi shortening the wavelength itu menghasilkan a sharper average curvature. Jadi kurvanya itu menjadi semakin tajam. Kalau tadi kita lihat ini kan landai sekali ya. Ini semacam landai sekali gitu. Terus semakin lama semakin tajam. Kita lihat yang 5 ya. Jadi yang paling tajam itu 5 karena dia sampai punya berapa nih? 1, 2, 3 puncak dan 2 lembah ya. Nah, terus apa yang harus kita ingat di sini? Increase the kinetic energy of the particle. Jadi semakin pendek panjang gelombang, kalau kalian masih ingat pelajaran E sama dengan Hc per lambda, ya. Jadi semakin pendek panjang gelombangnya, karena lambda itu ada sebagai penyebut, ya, energinya akan semakin apa? Kalian bisa jawab? Masih ingat? E sama dengan Hc per lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang, ya. Jadi kalau saya sebutkan, oh panjang gelombangnya semakin kecil, bagaimana dengan energinya? Ada yang bisa? Semakin besar ke energinya. Betul, semakin besar. Jadi kinetic energinya kan Hc per lambda. Hanya itu tetapan, C juga tetapan. Jadi hanya energi bergantung pada lambda. Kalau lambda semakin kecil, karena dia ada di bawah atau penyebut, otomatis energi akan semakin besar. Oke, kita lihat di sini jumlah dari poin titik-titik nih di sini, the points where wave function ya melewati titik 0 nih juga bertambah seiring dengan pertambahan n. Itu yang saya sebut tadi. Kalau ini dia hanya 2 titik. Ya, titik sini dan titik sini. Tetapi kedua, jadi 1, 2, 3. Macam itu pada saat n sama dengan 3 dan seterusnya itu akan meningkat. Ya, jadi wave function itu semakin lama akan semakin banyak titiknya. Gitu. Semakin besar n-nya. Oke, nah selanjutnya probability density. Sudah belajar belum probability density maksudnya apa? Sudah belajar kan harusnya? Sudah belum? Belum? Probabilitas apa? Densitas, probabilitas atau apa istilah dari Bu Intan? Harusnya probabilitas itu apa? Kemungkinan ada. Betul, kemungkinan untuk menemukan elektron ya atau apalah gitu ya. Kemungkinan untuk menemukan partikel. Ya, jadi probability density itu ya kemampuan untuk menemukan satu partikel di dalam satu lokasi. Semacam itu kan probabilitas. Jadi semakin besar kemampuan menemukannya berarti probabilitasnya semakin besar. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas densitas itu adalah dikuadratkan. Jadi fungsi gelombangnya untuk menemukan probabilitas densitas atau densitas kerapatan ya. Kebolehjadian menemukan elektron atau partikel itu fungsi gelombangnya pendeknya harus fungsi gelombangnya dikuadratkan. Itu saja. Jadi kalau tadi kita lihat di sini, nah ini semua dikuadratkan. Jadi kalau ketemu fungsi sinus atau fungsi trigonometri ya, kalau dikuadratkan, jangan lupa kadang-kadang kita suka lupa kuadratnya dibuat di sini, gitu kan ya. Nah,
Seharusnya kuadratnya dibuat di depan sudut, artinya fungsinya yang dikuadratkan. Nah, jadi apa yang terjadi katanya? Kemungkinan menemukan partikel itu untuk n yang kecil, kita lihat gambar ini D4, ya, itu non-uniformity, jadi tidak seragam, ya, jadi tidak seragam. Nah, di buku kalian ini lebih bagus gambarnya. Kita lihat di sini dia pakai hijau, ya, tapi intinya sama. Ya, the non-uniformity is produced when n is small. Nah, sekarang the maxima in the probability. Nah, jadi semakin tinggi, coba kalian lihat, ini n sama dengan 1. Oke, sorry, dari atas saja, dari A ya. Kita lihat, first to normalize. Jadi ini untuk sampai n sama dengan 2 seperti apa. Kalau ini adalah wall-nya, dinding pembatas dari partikel, lokasi partikel tersebut, kita lihat tadi, ini tadi gambarnya kan ya, n sama dengan 1, dan ini untuk n sama dengan 2. Nah, ketika angkanya dikuadratkan, ingat ya, yang dikuadratkan itu angkanya ya, maksud saya fungsinya sin kuadrat. Pada saat sin itu kan 1 sama dengan tetap 1, tetapi pada saat n sama dengan 2, ya, ketika fungsi sinus ini dikuadratkan, coba kalian ingat, ini kan 1 ya. Nah, ini mungkin agak susah, saya agak terlalu cepat ngomongnya tadi. Saya ulangin. Untuk n sama dengan 1, kita mulai ya. N sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Nah, ketika ini adalah fungsinya, ya, ketika ini saya kuadratkan, coba kita mulai dari n sama dengan 1. Titik-titik ini, anggap saja ini 0, ini 1, saya kuadratkan tetap 1. Jadi artinya apa? Semua angka di sini yang membuat grafik ini dikuadratkan dan hasilnya didapatlah seperti ini. Ya. Sedangkan yang untuk n sama dengan 2 juga seperti itu, tetapi akhirnya didapat grafik yang terbalik, tidak ada lagi lembah di sini karena sudah dikuadratkan. Ya kan, kalau saya punya minus 1, saya kuadratkan jadi berapa? 1 kan ya? Nah, makanya ini menjadi naik lagi ke atas. Itu artinya. Kalau di ini kan tetap saja. Itulah artinya di sana. Ya, ini juga kurang lebih seperti itu untuk n sama dengan 1. Ya, B-nya kita lihat di sini. Kalau jadi ini ada keterangannya. A itu adalah 2 fungsi gelombang pertama dalam partikel dalam kotak, ya. Jadi ini n sama dengan 1, ini untuk n sama dengan 2 dan yang tadi. Nah, sekarang B, gambar B itu menggambarkan probability density atau kemampuan kebolehjadian menemukan partikel. Ya, karena tadi situasinya dia harus dikuadratkan, inilah hasilnya. Sedangkan C itu merepresentasi, ya, mewakili kemampuan menemukan partikel tadi dalam hal jadi darkness of shading. Kita lihat di sini, mungkin kalian bisa bedakannya mana yang lebih tebal, yang lebih gelap seperti itu. Nah, untuk n sama dengan 2, kalian lihat dia terbagi rata, ya, di sini, terus di sini, tetapi untuk n sama dengan 1, di sini lebih gelap. Itu maksudnya, ya, lebih non-uniform, lebih tidak seragam. Sedangkan untuk n sama dengan 2, dia teratur langsung terbagi 2, seperti itu. Oke, nah, ini adalah ilustrasi singkatnya. Jadi untuk nanti kalian mau cobakan gitu, kalau diberikan fungsi gelombang di mana si X sama dengan si X kuadrat dx, ya. Nanti coba kalian lihat ini adalah ilustrasi singkat seperti apa mengerjakannya, ya. Jadi 2L dikeluarkan seperti itu. Saya rasa bisa lah kalian ini. Jadi P-nya, ya, probability of finding particle, ya, kemungkinan untuk menemukan partikel,
dengan N sama dengan 1 pada daerah antara X sama dengan 0 dan X sama dengan L per 2, ya. Jadi diberikan batas atasnya adalah L per 2 dan batas bawahnya itu adalah 0. Nah, hasilnya itu sama dengan setengah, ya. Jadi itu nggak surprise katanya, itu tentu saja karena probabilitas itu simetris around X sama dengan L per 2. Oke. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Ini tadi untuk membahas, ini harusnya psi kuadrat. Ya, jadi probability density, ini harusnya psi kuadrat, sorry. Ya, untuk bilangan kuantum di sini N sampai 50. Ya, apa yang ditunjukkan di sini adalah kalau ini adalah untuk N sama dengan 1, ya, sedangkan yang biru, gambar-gambar biru ini puncak, ini adalah untuk N-nya sama dengan 50. Nah, coba lihat jauh sekali perbedaannya, di mana puncaknya semakin tajam, gitu. Dan ini adalah, jangan lupa, ini adalah fungsi dikuadratkan. Makanya semuanya ada di daerah positif, nggak ada yang di lembah, gitu. Ya. Nah, coba perhatikan, notice that for high N, untuk N yang tinggi, ya, probability density-nya itu hampir merata. Hampir merata. Ya. Itu yang disebut di sana, correspondence principle. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum, kita lanjut. Ya, agak susah ya, pelajaran kuantum. Nah, sekarang kita tadi melihat fungsinya, sekarang kita mau lihat sifat-sifat dari energinya. Ingat, setiap fungsi gelombang, kita akan dihadapkan dengan menghitung energi. Ya. Jadi momentum linear dari partikel dalam kotak, ya, tidak didefine ya secara terlalu baik gitu, karena fungsi gelombang sin kx itu bukanlah fungsi eigen dari operator dari momentum linear. Tetapi karena sin kx, ya, jadi sebenarnya ini bukan fungsi eigen. Ingat, arti fungsi eigen ya adalah fungsi jika ada nilai eigen di depannya, ya, berapapun nilai eigennya, fungsinya tetap kurang lebih semacam itu. Nah, tetapi karena sin kx itu adalah nilainya adalah yang ini, maka Cnx itu sama dengan 2 per L, ya. Yang inilah diterjemahkan sebagai sin kx tadi, itu berarti menjadi, ini kan ditukar saja ya, K-nya menjadi ini NV per L, jadi dimasukin INV per L, tetap ada X-nya, ingat cara memasukkannya seperti itu, terus dimasukin lagi min E, jadi semua K-nya itu diganti dengan NV per L. Ya, jadi disebut di sini, diikuti dengan jika measurement-nya, jika pengukuran diulang, ya, pada momentum linear, setengah akan memberikan nilai positif dan setengah akan memberikan nilai negatif. Negatif N C H bar per L. Nah, kesimpulan ini adalah versi mekanika kuantum dari sifat fisika klasik, di mana partikel kembali, gitu. Mana disebutnya? Oke, nanti kita lihat lagi supaya kalian. Nah, karena N tidak mungkin 0, ingat, N tidak boleh 0. Dia adalah harus bilangan bulat yang positif. Because N cannot be 0, nah, maka energi terendah dari partikel yang mungkin dimiliki oleh partikel tidak mungkin 0. Ya. Tetapi harus ini, jadi pada saat energi 1, N sama dengan 1, inilah hasilnya.
Nah, energi yang paling rendah ini lah yang disebut sebagai zero point energy. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau disebutkan zero point energy, ya, irremovable energy, katanya itu adalah yang ini ya. Jadi bukan berarti kalian masukkan N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 0, nanti semuanya 0. Tapi inilah yang disebut sebagai zero point, jadi semacam titik dasar, titik awal dari energi. Nah, kita lihat di sini, nanti kalian lihat lagi ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang lebih penting lagi adalah the separation. Nah, berapa sih bedanya? Kalau tadi kan kita lihat beda antara N sama dengan 1. Ya. Yang ini yang sekarang mau kita bahas nih. Apa sih, kan ini beda banget nih. Nah, bagaimana kok bisa beda seperti itu? Kita lihat di sini. Berapa sih perbedaan dari energi pada saat N plus 1 dikurangin energi pada saat N? Nah, ini terus langsung dikurangin, didapatlah seperti ini. Ya, N plus 1 kuadrat, berarti kan itu sama dengan N kuadrat, ya, N kuadrat plus 2N plus 1, ya kan? Jadi, N plus 1 kuadrat itu sama dengan N kuadrat plus 2N plus 1, ya, sehingga di sini ada min N kuadrat, sehingga yang tersisa adalah 2N plus 1 dikalikan yang ini. Nah, pemisahan ini, ya, itu akan berkurang jika panjang dari kontainernya bertambah, jadi L-nya naik gitu. Kita lihat di sini, karena L ada di bagian penyebut. Kan tadi jadi nilai perbedaan energi ke N sama dengan N plus 1, dengan energi ke N, itu sama dengan 2N plus 1, dikalikan bla 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 per L kuadrat. Jadi, kalau L-nya meningkat, otomatis ini akan berkurang. Itu maksudnya di sana. Jadi di separation berkurang ya ketika L-nya meningkat, dan sangat kecil ketika kontainernya memasuki dimensi makroskopik. Jadi semakin besar dimensinya L, itu perbedaannya ini akan semakin kecil. Ya. Jadi pemisahan dari level-level yang berdekatan, adjacent ini, jadi misalnya N sama dengan 1 dengan N sama dengan 2, atau N sama dengan 2 ke N sama dengan 3, jadi harus yang berdekatan. Itu menjadi 0 ketika, ya, katanya wall-nya, dindingnya, infinitely, amat sangat tak terhingga jauhnya. Jadi semakin besar L, ketika ini menjadi tak terhingga, otomatis sesuatu per tak terhingga itu menjadi 0. Itu maksudnya di sini. Nah, atom dan molekul akan bergerak bebas ya dalam ukuran laboratori. Jadi kalau kontainernya sebesar ukuran lab, otomatis atom dan molekul akan bergerak bebas. Karena itu mereka bisa dianggap sebagai as though their translation energinya tidak quantized, karena saking besarnya L, mereka tidak bisa dianggap lagi terkuantisasi karena ini menjadi nah ini adalah contoh ya, contoh untuk kalian boleh lebih mengerti ya, pada region atau daerah yang panjangnya sekitar 100 nanometer. 100 nanometer itu kecil, bukan besar. Jadi 100 nanometer ya. Nah, dimasukkan seperti ini, dimasukkanlah angkanya ya, 1 seperti itu. Didapatlah besar energinya 6,02 kali 10 pangkat 24 joule. Di mana 1 joule sampai dengan seperti itu. Ini adalah bagaimana contoh menghitung energi. Nah, sekarang bagaimana mengestimasi panjang gelombang absorpsi?
Oke. Ini adalah contoh beta karoten. Mungkin kalian pernah dengar beta karoten itu ada di mana? Ya, beta karoten itu biasanya molekul yang sangat populer. Nanti kalian coba cari apa sih beta karoten? Ya, jadi dia adalah linear polyen, ya, polyena yang linear dengan 10 single. Jadi ada 10 ikatan single dan 11 ikatan double. Ikatan rangkapnya ada 11, tapi ada 10 ikatan single, ya, pada sepanjang atom karbon yang mempunyai 22 atom karbon. Setiap CC, ikatan C dan C, ya, dianggap sebagai 140 pm, pikometer. Nah, itu adalah panjang dari molecular box dalam beta karoten, sehingga setelah ditotal, maksudnya, ya, sehingga setelah ditotal semua panjangnya ini, didapatnya L sama dengan 2,94 nanometer, ya. Hitunglah atau estimasilah panjang dari sinar matahari, ya, atau cahaya yang diabsorpsi oleh molekul ini, ya. Jadi ini adalah suatu molekul, mungkin kalian sudah belajar organik, jadi molekul organik biasanya itu mengabsorpsi cahaya, ya, jika panjang gelombangnya tepat, gitu. Ya, jadi hitunglah kira-kira berapa panjang gelombang dari cahaya yang diabsorb dari molekul ini ketika dia melakukan transisi dari ground state, ya, jadi dari level terendah ke excited state, ke level yang tereksitasi yang lebih tinggi. Jadi berapa kali? Nah, kalau nggak tahu kalian sudah belajar belum di analitik? Sudah belajar belum? Harusnya udah belajar UV. Sudah belum? Belum ya, sinar UV, penyerapan. Belum? Sudah pernah belajar? Belum? Oh, oke. Berarti saya kasih sedikit pengantar. Jadi jika suatu partikel atau elektron bergerak dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi, ingat gambaran tangga yang tadi saya berikan, kurang lebih seperti itu. Jika dia naik, maka molekul tersebut akan menyerap cahaya. Tetapi sebaliknya, jika dia turun dari level lebih tinggi ke bawah, dia akan memancarkan atau mengemisi cahaya. Nah, ini yang disebut di sini nih. Perhitungkanlah wavelength, panjang gelombang dari sinar yang diabsorb molekul ini, yang diabsorpsi, ketika dia naik dari ground state itu ada level ground, level terendah ke level berikutnya. Nah, sebagai gambarannya, coba kita pikirkan nih, katanya nih, will be familiar for introductory chemistry, ya. Setiap ikatan V, ya, ikatan V itu ikatan yang belum belajar, ya. Belum belajar harusnya organik, kan? Ikatan V itu adalah belum. Oke, ikatan yang rangkap. Ya. Oke, kita lihat di sini, ini adalah perhitungan yang tadi, ya. Nah, gunakanlah perhitungan ini untuk menghitung, ya. Jadi pertanyaannya ini kelihatan rumit, tapi yang ditanya itu sebenarnya apa? Hitung dulu energinya, ya, karena tadi dibilangnya ground state, berarti ke yang lebih tinggi, berarti dari 0, ya kan? Tapi di sini kan tidak ada energi 0, ground state-nya bukan N sama dengan 0, tapi N sama dengan 1, berarti sama saja dengan rumus yang tadi, masukkan yang ini, ya, didapatlah 2N plus 1 dikalikan yang ini tadi. Nah, kalian dapatlah perbedaan energinya. Nah, sudah dapat perbedaan energinya, masukkanlah delta T-nya itu kebersamaan H sama dengan C per lambda, ya kan? V di sini kan itu C per lambda, ya. Gitu. Kalau yang ditanya lambda kan yang ditanya nih wavelength. Gitu. Kecuali yang ditanya adalah frekuensi. Jadi ini sama dengan
frekuensi, tapi yang ditanya adalah lambda, berarti V-nya kita ganti menjadi C per lambda. Kira-kira bisa? Bisa lah ya. Pasti belum bisa karena belum latihan. Oke, nah di sana tadi di beta karoten itu ada 22 atom. Ya, 22 atom C. Tadi itu digambar. Ya, nanti saya lanjut dulu. Ya, jadi di sini katanya nih ada 22 atom C kan tadi ya. Jadi ini adalah suatu molekul yang panjang dalam conjugated chain. Konjugasi itu adalah ikatan yang berselang-seling. Ini yang dimaksud konjugasi. Jadi ini C rangkap, C single, ikatan rangkap, ikatan single, ikatan rangkap, ikatan single, rangkap single. Itu yang disebut dengan konjugasi untuk lebih mudahnya. Ya. Jadi di dalam ikatan terkonjugasi masing-masing ya berkontribusi untuk 1 elektron P ya to the level sehingga didapatlah N sama dengan 11. Karena biarpun ada 22 atom C, tapi yang berkontribusi itu adalah ininya apa? Berapa elektron P-nya di sana. Jadi dari 22 C itu, tadi kan mereka berikatan, sehingga didapatlah N-nya sama dengan 11. Ya. Nah, sekarang kalian carilah, karena pertanyaannya itu adalah, the separation in energy between the ground state, ya, itu in which one electron, jadi 1 elektron dipromosikan dari N sama dengan 11 ke N sama dengan 12. Jadi sebenarnya yang dicari itu adalah delta E-nya lagi, ya tinggal dihitungkan saja. Tadi 2N plus 1, terus dimasukkan. Oke? Saya nggak bisa lah kalian, karena kita harus ngejar bahan nih. Nah, nanti terus hitung lagi dengan persamaan Bohr, delta E sama dengan H frekuensi, HC per lambda, ya didapat seperti itu. Nah, jadi the experimental value-nya itu sama dengan THZ. Nah, kalau kalian saya refresh, berarti Hertz, di sini dia pakai tera, Hertz itu berarti satuan dari frekuensi. Jadi tergantung apa yang ditanya. Jadi kalau ditanya itu adalah frekuensi, berarti kalian jawabnya langsung pakai ini, H dikalikan frekuensi. Tapi kalau yang ditanya adalah lambda, berarti ininya diganti dulu C per lambda. Oke, nah katanya nih model ini sebenarnya terlalu crude, jadi terlalu sebenarnya tidak terlalu tepat, tapi oke lah ya untuk general range. Nah, sekarang kita mau lihat yang 2 dimensi. Nah, oke. Nah, kalau tadi itu kotaknya wall-nya hanya 1 dimensi. Sekarang ada 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu dilihat dari mana? Ya, lihat ini titik 0. Ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Jadi kita lihat dia berpotongan pada sumbu X di titik L sama dengan, ya, 0 dan L sama dengan 1, dan Y itu pada Y sama dengan 0 dan tadi bukan L sama dengan 1, L1, dan Y itu pada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L2. Nah, ini diingat-ingat dulu. Jadi potensialnya ya ke infinity, ya karena ini adalah batasnya, gitu. Ingat tadi kalau pelajaran sebelumnya kita pelajari kalau dia ada di luar kotak, ya, dia akan infinity ya. Nah, tapi in between this value, potensialnya adalah 0, sama dengan 0. Oke, the particle is confined, dibatasi oleh the rectangle-nya by impenetrable walls, jadi nggak bisa ditembus kurang lebihnya. Nah, sekarang kita mau lihat rectangular, ya, jadi segi 4 yang 2 dimensi antara 0 dan L1 sepanjang X dan antara 0 dan L2 sepanjang Y. Nah, pada region ini, daerah ini, apa katanya? Energi potensialnya itu sama dengan 0, sama dengan 0, tapi di tepi-tepinya, di ujung-ujungnya,
di ujung-ujung dari ini, maksudnya di luar L1 dan di luar L2, dan di luar L0 itu, energi potensialnya menjadi tak terhingga. Nah, sebagaimana dalam kasus pada satu dimensi, ya, jadi fungsi gelombang juga bisa diharapkan sama dengan 0, pada ujungnya, pada X sama dengan 0 dan L sama dengan 1, dan pada Y sama dengan 0 dan L2, dan jadi 0 di luar daerah ini. Nah, kita lihat persamaan gelombangnya, ya, sama saja yang sebelumnya, cuman perbedaannya di sini sekarang ada fungsi gelombang terhadap Y. Jadi di dalam jadi inside the region, ya, yang tadi di dalam batas-batas yang tadi, partikel punya kontribusi pada energi kinetiknya, ya, both untuk X dan Y direction. Nah, sehingga persamaan Schrödinger sekarang punya dua term istilah untuk energi kinetik. Gitu. Untuk masing-masing aksis. Untuk praktisnya, untuk partikel dengan massa M, persamaannya adalah min H bar kuadrat per 2M, kalau sebelumnya hanya ya do kuadrat C per dx, nah sekarang dia ada 2, jadi pertambahannya itu ada di sini. Nah, nanti juga kalau 3 dimensi berarti do tambah do Z kuadrat, semacam itu. Nah, sekarang kita lihat. Persamaan ini adalah suatu persamaan diferensial parsial. Dan menghasilkan fungsi gelombang sebagai fungsi dari X dan Y. Nanti akan didapat psi X, Y. Nah, satu-satu kita lihat sekarang tingkat energi dan fungsi gelombangnya seperti apa. Ya. Nah, prosedur untuk menemukan persamaan gelombang yang dibolehkan, yang diperbolehkan, dan energinya, jadi selalu kalau bicara tentang fungsi gelombang, kita harus mencari persamaan gelombang dan fungsi gelombangnya dan energinya yang allow, yang diizinkan, ya, meliputi, kita mulai dengan persamaan Schrödinger 2 dimensi. Kemudian lanjutkanlah dengan pemisahan variabel. Ya, di sini nanti ada variabel X dan ada variabel Y. Ya, untuk memecahnya menjadi 2 separate one dimensional equation. Jadi kita akan pecahkan atau pisahkannya menjadi persamaan terhadap masing-masing dimensi, jadi terhadap dimensi X maupun dimensi Y. Nah, pusing kan? Nah, bagaimana sih melakukannya? Kita lihat sekarang. Constructing the wave function, ya, membangun fungsi gelombang suatu partikel dalam kotak 2 dimensi. Jadi ini yang disebut the separation of variable, pemisahan variabel. Jadi nanti juga 3 dimensi seperti itu. Pisahkan masing-masing satu. Ya, kita lihat untuk mekanik. Pertama, pisahkanlah, aplikasikanlah teknik pemisahan variabel. Nah, jadi kita harus lihat dulu Hamiltoniannya, karena tadi ada 2, ya. Kenalilah keberadaan 2 operator, ya, yang masing-masing berfungsi sebagai ya, punya peran sebagai fungsi hanya untuk X atau hanya untuk Y. Jadi jangan digabung. Jadi kita lihat di sini, Hamiltonian untuk X itu adalah yang ini, ya kan? Kalian sudah pelajarin ini. Jadi do kuadrat per do X kuadrat dikalikan ini min H bar per 2M. Nah, demikian juga pisahkan untuk Y. Untuk Y tinggal ganti saja X-nya menjadi Y. Nah, persamaan ini yang akan
menjadi ini terpisah ya, karena jadi ini adalah dari Hamiltonian dari psi, terus di sini juga ada Hamiltonian untuk Y kali psi sama dengan energi dikalikan fungsi gelombang, sehingga ringkasnya menjadi A itu terus dikalikan psi, terus kemudian ada A dari Y dikalikan psi, sehingga didapatlah nih. Nah, ini mulai terlihat, harusnya terlihat mudah. Suppose, ya, jadi misalkan bahwa fungsi gelombang bisa diekspresikan sebagai produk dari dua fungsi. Jadi psi x y itu sama dengan, jadi ini huruf besar x-nya ya, kapital X, fungsi x, dan kapital Y, fungsi y. Mana masing-masing ada yang mau ditanyakan? Bergantung hanya pada x, dan yang lain, yang ini hanya bergantung pada Y. Nah, asumsi ini adalah langkah sentral, langkah utama, langkah pusat dari prosedur ini. Nah, tapi tidak berlaku, tidak untuk semua partial differential equation. Nah, kita lihat di sini sekarang. Baru masukin satu-satu, ini tadi ya, Hx, nah karena psi sekarang dimasukin, X dikalikan, X kapital pada dari X kecil, Y kapital, nah, jadi ini dimasukin lah, pokoknya ke sini ya, didapatlah seperti ini. Ya kan? Nah, jadi semua fungsi gelombang psi digantikan oleh yang ini. Kemudian karena Hx itu beroperasi pada second derivative, jadi turunan kedua dari X. Ya. Demikian juga untuk H dari Y, persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini saya ulang lagi di sini ya, dan saya ulang nih supaya jelas. Mari kita bagi semuanya supaya nggak pusing, kita mau hilangkan ini nih. X besar, X kecil, Y besar, Y kecil, ya semuanya saya bagi dengan itu, ya otomatis yang ini, ya karena dibagi X dan Y, ya sementara di sini ada Y, maka yang tertinggal adalah ini 1 per, ya kan? X-nya, terus dapatlah ini hanya bergantung pada Y, katanya ini adalah dihasilkan konstanta. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke. Kenapa jadi seperti ini bentuknya? Yang ini nggak berubah ya, jangan salah ya. Karena ini, ingat ya, kan saya baginya pada ini nih. X kapital X, Y kapital Y. Suara saya masih kedengaran kan? Jangan terlalu nggak kedengaran, saya udah capek-capek ngajar. Oh ya masih kedengaran. Cuma pusing ya? Pusing ya? Ya lumayan pusing. Oke, jadi lihat persamaan ini, perhatikan persamaannya. Ya, persamaan ini kan cukup memusingkan. Tapi lihat ya, yang boleh dibagi itu hanya yang ini. Jadi semuanya yang sebelum fungsi. Kenapa? Karena X di sini adalah fungsi dari Hamiltonian. Jadi kita nggak boleh bagi ini. Demikian juga dengan yang ini. Ya, komponen kedua ini, lihat yang di luar fungsi hanya X kapital X. Sementara Y-nya ini kan di dalam fungsi. Jadi kalau saya mau membagi persamaan ini dengan X kapital dan Y kapital, yang boleh berubah hanya yang di depannya saja. Makanya ini saya pisah ya. Y, kalau kita bagi dengan X dan Y, otomatis Y-nya kita coret, gitu kan ya. Ini saya anggap saya nuliskannya ini dibagi. Makanya yang tersisa hanya 1 per X. Demikian juga dengan ini. Karena yang di depannya adalah X, terus saya bagikan dengan X dan Y,
Maka yang X-nya bisa kita coret, yang tersisa adalah Y. Makanya itu 1 per Y besar, Y kecil gitu. Tetapi fungsinya itu tetap. Jadi fungsinya nggak berubah, tidak bisa dibagi ya, karena dia di dalam fungsi. Sementara yang energinya bisa, jadi ini menjadi 1. Hingga didapatlah E dikalikan 1, karena ini bukan fungsi, tetapi ini adalah konstanta. Ingat kan ya? Energi itu besarnya konstanta. Nah, jika X itu bervariasi, hanya the first term can change, katanya. Hanya term pertama yang boleh berubah. But the other two terms do not change. Ya, jadi dua term berikutnya tidak berubah. Sehingga first termnya, yang pertama itu must be a constant, ya. Harus merupakan konstanta untuk persamaannya tetap benar gitu. Ini intinya, maksudnya di sini nih. Sehingga kalau kita pisah-pisahkan nih, ingat tadi selalu dipisahkan, jadi 1 per X besar X kecil Hamiltonian XX itu sama dengan EX, sehingga nah sekarang ini berarti Hamiltoniannya itu sama dengan ini dikalikan ini. Begitu kan ya? Demikian juga dengan Y. Maka Hamiltoniannya ini menjadi besarnya energi dikalikan Y. Maksudnya sudah mulai lebih ngerti. Nah, karena itu menuliskan atau mencatat konstanta sebagai EX dan EY ya, dengan EX plus EY itu sama dengan E. Jadi penjumlahan dari keduanya itu sama dengan total energi gitu. Nah, prosedur ini telah secara sukses memisahkan partial differential equation, persamaan diferensial partial menjadi 2 diferensial biasa, 2 ordinary differential equation, 1 dalam X dan 1 lagi dalam Y. Jadi ini maksudnya nih. Nah, sekarang step kedua apa? Kenalilah 2 ordinary differential equation-nya. Yang mana? Yang kita sebut tadi, katanya sudah berhasil untuk menghasilkan 2 persamaan diferensial. Jadi masing-masing dari equation-nya itu adalah identical, ya, adalah sama dengan persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak untuk 1 dimensi. 1 untuk koordinat X dan 1 untuk koordinat Y. Jadi di sini anggap saja mereka itu kita pisahkan, yang 1 untuk koordinat X, tapi kita anggap sebagai partikel dalam kotak 1 dimensi, dan 1 lagi itu adalah partikel dalam kotak 1 dimensi, tetapi sekarang dimensinya itu adalah Y. Jadi tinggal masukin aja sama seperti yang tadi untuk X, ya, N1, berarti ini adalah X-nya, ya. Jadi didapatkanlah 2 solusi, gitu ya. Nah, karena tadi X itu berhubungan dengan L1, supaya kalian gak bingung, ya. Jadi, tadi kan kenapa ada L1, Bu? Nah, karena tadi kita sebutkan di X-nya itu ada di L1, sedangkan Y-nya pada L2 pembatasnya. Ya, makanya di sini masukkan saja, berarti ini yang jadi L1, sini L2, ya, sinusnya tetap seperti itu, tinggal masukin saja, nah, didapatlah seperti ini. Oke, nah, sekarang step ketiganya diapain nih? Nah, saya cuma ini assemble, gabungkan lagi fungsi gelombang selengkapnya. Nah, ini kayaknya L01 harusnya. Di dalam kotak, ya, ketika X L1 dan X L02, didapatlah persamaan 712. Ya, ini 712A. Ya, ketika digabungkan 2 per L1, L2 setengah, nih, maksudnya ini kan digabungkan, tadi gabungan dari X dan Y-nya. Kalau tadi kan masing-masing nih, lihat,
X berarti sinus ininya Vx, Y berarti sinus Vy, L1, L2, gitu. Nah, terus digabungkan sekarang 2 per L1, L2 pangkat setengah, didapatlah masing-masing sinus untuk variabel X, sinus untuk sumbu X, dan ini sinus untuk sumbu Y pada 2 dimensi. Nah, bagaimana dengan energinya? Ya, outside the box, the wave function is 0. Itu terus energinya adalah jumlah dari Xn1 dan Yn2. Sehingga dua quantum numbers-nya, dua bilangan kuantumnya, itu dimulai dari N1. Jadi ingat, N2 di sini bukan berarti N sama dengan 2, jangan salah ya. Tetapi, kita lihat di sini, N1 itu sama dengan dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. N2 juga dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini maksudnya ini hanya untuk membedakan N1 itu untuk X, N2 itu untuk Y. Ya, sehingga didapatlah seperti ini. Karena mereka berbeda penyebut, saya tidak bisa dijumlahkan ya. Akhirnya seperti inilah didapatnya. Ini saya hanya untuk mengingatkan kembali tadi seperti ini gambarnya. Nah, sekarang seperti apa gambarnya kalau tadi itu satu dimensi mudah? Tentu, nah sekarang karena ini 2 dimensi, oke, digambarkan sebagai kontur. Ya, kita lihat di sini, the two-dimensional version of the wave function. Ini tadi gambar 7D3. Nah, sekarang dalam 2 dimensi menjadi seperti ini. Ini seperti orang lagi bingung. Makin lama makin pusing. Mungkin kalian juga mirip seperti ini sekarang. Oke. Saya juga dulu waktu pertama belajar seperti itu. Nah, fungsi gelombang untuk partikel ya yang dibatasi dalam rectangular surface, ya, di mana A sama dengan N1-nya 1, N2-nya 1. Nah, jadi kalau ininya 1 dan 1, itu ya, ini 1, 1, inilah gambarnya. Nah, tapi bagaimana dengan sekarang N2-nya 2? Nah, seperti ini gambarnya. Terus kalau yang C, itu kalau N1-nya 2, N2-nya 1. Itu, seperti ini gambarnya. Oke, nanti dilihat lagi. Nah, apa sih yang intinya itu, sedangkan satu dimensi, ya, tadi kan kalau tadi satu dimensi itu gambarkan fix nih, gambar semacam satu tali kalau kita regangkan seperti ini. Tapi dalam 2 dimensi, fungsi gelombang itu gambarnya seperti rectangular, seperti segi 4. Itu dia fungsinya. Oke. Nah, sekarang 3 dimensi, ya, kurang lebih sama, cuman sekarang nambah yang lebih merumitkan lagi, tambah Z, ya. Nah, jadi kurang lebihnya itu sama saja. Nah, sekarang lihat ini 8 per L1, L2, L3, berarti pada sumbu Z, dia pembatasnya adalah L3, sedangkan ini sama saja, ini hanya diganti, lihat, Vx, Vy, Vz. M-nya hanya lambang N1, N2, N3, L1, L2, L3. Nah, untuk X di antara 0 dan L1, dan Y 0 dan L2, dan Z di antara 0 dan L3, ya, terus didapatlah energinya seperti ini. Jadi kan ini sama saja sebenarnya dengan 3 kali dari N per L, ya kan? Cuman di sini karena 3 dimensi, ini L1 menggantikan L dari sumbu X, L2 menggantikan L dari sumbu Y, L3 menggantikan L dari sumbu Z. Nah, quantum number-nya, bilangan kuantumnya semua positif, dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Dan mereka masing-masing independen, jadi tidak saling bergantung. Nah, jadi kalau ditanya tadi zero point energinya berapa, sama saja. Jadi pada saat E-nya sama dengan nilai L1-nya, nilai N1-nya sama dengan 1,
N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 1. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat di sini untuk 2 dimensi, ya. Misalkan suatu elektron berada di batas ya square. Ya, jadi segi 4 berarti 2 dimensi. Pada sisi L, di mana L1 sama dengan L2 sama dengan L, jadi panjang pembatasnya pada sumbu X itu dengan sumbu Y itu sama dengan L. Dan bilangan kuantumnya itu N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2. Ya, jadi ini diberikan contoh soal. Karena kebolehjadian menemukan elektron itu adalah dikuadratkan. Ingat ya, kan dikuadratkan nih. Nih, ya, didapatlah, tinggal kuadratkan saja. Masukkan nilai ininya, N1, N1-nya sama dengan 1, ya, dan N2-nya sama dengan 2. Jadi berarti 4 per L kuadrat, sinus kuadrat, kalau ini nggak berubah, ya, tinggal masukkan saja. Nah, sedangkan apa yang berubah di sini? Ini, karena tadi N sama dengan 2, ya, N2 itu sama dengan 2, maka kita masukkan di sini 2VY. Di sini 1 tidak ditulis karena 1, tapi itu sebenarnya N sama dengan 1 untuk X, ya, jadi masukkan untuk X sama dengan 1, untuk Y sama dengan 2. Sehingga lokasi yang paling mungkin itu berhubungan dengan sin kuadrat Vx per L itu sama dengan 1, ya. Ya, apakah nih? Seingat dinormalkan, ya. Dan didapatlah seperti ini. Nanti kalian coba ini, kemungkinan kita akan review lagi soal-soalnya, supaya kalian tidak, nah ini memang cukup rumit. Biasanya saya suka menanyakan yang di soal ujian itu yang mirip dengan contoh soal gitu. Jadi kalau kalian mempelajarinya lagi sampai mengerti, ingat ya, mirip, bukan berarti persis sama, tetapi kalau sudah mengerti yang brief illustration-nya itu ya sudah lumayan lah. Itu karena ini merupakan hal yang cukup rumit gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada sih, Bu. Belum ada. Ngerti? Ini nggak bertanya karena ngerti atau karena pusing? Karena nggak ngerti, Bu, makanya nggak bertanya. Karena ngerti kan? Atau nggak ngerti? Sedikit paham, Bu. Sedikit paham, ya. Nanti diulang lagi, ya. Semoga kali ini kita dapat recordingnya, jadi kalian bisa ulang lagi. Oke? Nah, kita lihat nih degenerasi. Bahasa Indonesianya apa ya? Degenerasi aja lah saya sebutnya, ya. Misalnya, nah, apa sih degenerasi itu? Adalah gambaran spesial, ya, gambaran khusus dari solusi, dari jawaban yang muncul ketika box 2 dimensi tidak benar-benar rectangular, ya, tapi square. Square itu maksudnya segi 4 sama sisi, ya, berarti semuanya sama. Jadi L1 berarti L1 sama dengan L2 sama dengan L. Nah, kemudian fungsi gelombang dan energinya kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi sin, ingat tinggal masukin aja sebenarnya. X berhubungan dengan N1, jadi ingat ini urutannya adalah harusnya X, Y, Z. Jadi kalau sampai 3, tapi kalau hanya 2, X, Y, nah kalau hanya 1 berarti hanya X. Dan di sini kita lihat X, Y berarti 2 per L sin, masukkan nilai N1 ke Vx, ya, per L, kemudian yang kedua untuk Y sin, N2 Vy per L, ya. Sehingga ini adalah untuk 0 di antara batas 0 dan L, untuk X, demikian juga untuk Y. Sedangkan di luar, ya, outside box, itu fungsi gelombang itu sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan energinya? Jadi selalu kalau ketemu pertanyaan yang harus kalian terjemahkan dulu, apa sih fungsi gelombangnya di dalam atau di luar kotak? Bagaimana fungsi gelombang yang berlaku? Seperti itu. Yang kedua, itu energinya berapa? Ya, jadi
N1 dan N2 itu berarti ini aja dikalikan H kuadrat per 8 ml. Nah, kita coba-coba hitung untuk kasus N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 2 dan N1 sama dengan 2 dan seterusnya seperti ini. Ya, seperti tadi kalian tinggal masukin aja. Ini kan ini udah ada rumusnya. Ya, jadi masukkan 1 kuadrat plus 2 kuadrat dikalikan ini berarti 1 plus 4 sama dengan 5 H kuadrat per 8 M kuadrat. Nah, bagaimana untuk 2 dan 1? Harusnya sih sama. 2, jadi 4 plus 1. Nah, coba kalian sekarang mulai aware. Ini kan sebenarnya N-nya berbeda. Ya, tapi hasilnya sama. Nah, artinya apa? Biarpun fungsi gelombangnya itu berbeda, ya kan ini tadi fungsi gelombangnya berbeda ya. Untuk 1, 2, lihat ini untuk 1, 2 saya maksudkan untuk N1 dan N2, berarti 1 dan 2. Ini kan kita memasukkannya berbeda. Tetapi mereka pada akhirnya mempunyai energi yang sama. Ya. Nah, technical term, istilah teknik untuk ya fungsi gelombang yang berbeda tetapi mempunyai energi yang sama itu adalah degenerasi. Artinya yang ini 5H kuadrat per 8 ml kuadrat itu dihasilkan oleh dua fungsi yang berbeda, degenerate katanya. Ya. In general, ya. Jadi kalau sampai ada sejumlah n fungsi gelombang yang menghasilkan energi yang sama, kemudian level itu disebut sebagai n kali lipat. Jadi kalau kalau ini kan tadi 2, jadi 2 fungsi gelombang menghasilkan energi yang sama, disebut doubly degenerate, 2 kali lipat, double. Ya, ini double ini dari 2 kali double, jadi 2 kali lipat menghasilkan energi yang sama, degenerate. Tetapi kalau sampai n fungsi gelombang, sejumlah n ya fungsi gelombang itu menghasilkan energi yang sama, maka tingkat itu disebut sebagai n kali lipat degenerate. Paham ya? Udah kan? Tinggal masukin satu-satu, hitung energinya berapa. Itu maksudnya masukin nilai N1, N2, N1, N2. Nah, apa yang hubungannya? Keberadaan degenerasi ini berhubungan dengan simetri dari sistem. Ya, simetri. Coba kita lihat di gambar 7D8 ini, ya, fungsi 1, 2, dan fungsi 2, 1. Katanya ini adalah fungsi 2, 1, ya. Jadi A itu adalah fungsi 2, 1, sedangkan B itu adalah fungsi 1, 2. Nah, kedua fungsi ini menghasilkan energi yang sama dan disebut sebagai degenerate. Nah, catatan bahwa satu fungsi gelombang bisa di-convert, bisa diubah dengan rotasi. Jadi kalau coba kalian bayangkan, ini sebenarnya sama saja dengan saya mutar boxnya sebesar 90 derajat ya.